Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, untuk mengatasi kualitas udara di wilayah Jabodetabek, Presiden Joko Widodo mendorong penerapan kebijakan work from home alias bekerja dari rumah. Senin kemarin, Presiden Joko Widodo dan jajarannya beserta gubernur di wilayah Jabodetabek menggelar ratas mengenai kualitas udara di Jabodetabek yang selama 1 pekan terakhir kualitas udaranya tercatat sangat buruk. Dalam ratas tersebut mengemuka beberapa solusi jangka pendek, menengah hingga jangka panjang. Di antara berbagai arahan kebijakan jangka pendek dari Presiden Jokowi, kebijakan work from home atau WFH menjadi salah satu solusi mengatasi masalah polusi di Jakarta. Kita harus berani mendorong untuk banyak kantor melaksanakan hybrid working, work from office, work from home. Mungkin saya nggak tahu nanti dari kesepakatan di rapat terbatas ini. Menindaklanjuti arahan Presiden, pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menghimbau kantor instansi swasta mau menerapkan hybrid working atau kombinasi antara bekerja dari kantor dengan bekerja dari rumah atau work from home untuk para karyawannya. Ya pemirsa, kualitas udara di Jakarta semakin buruk setiap harinya. Pada hari Senin kemarin, Presiden Joko Widodo pun melakukan rapat terbatas untuk mengatasi udara Jakarta yang menempati peringkat kedua terburuk di dunia. WFH dan aturan 4-in-1 menjadi solusi untuk mengurangi polusi udara Jakarta. Lalu bagaimana pendapat dari masyarakat terkait kebijakan tersebut? Ada rekan kami Anggia Eboni akan berbincang dengan masyarakat terkait hal ini. Ya, silakan Anggia Eboni. Ya, selamat siang Putri, Ana dan pemirsa. Betul sekali bahwa untuk mengatasi permasalahan kualitas udara di ibu kota yang begitu buruk hingga hari ini, pemerintah memberikan usulan ini kepada perusahaan-perusahaan untuk menerapkan sistem kerja WFA atau work from home alias kerja dari rumah. Nah, untuk pegawai negeri sipil di lingkungan Pemprov DKI Jakarta rencananya mulai bulan September mendatang ini akan work from home. Tapi untuk mekanismenya pembagiannya apakah 50% kerja di rumah sebagian, kemudian sebagian lagi kerja di kantor, itu masih dikaji. Sementara untuk perusahaan swasta ini sifatnya imbauan, jadi bukan merupakan kewajiban. Nah, tapi kira-kira bagaimana pendapat para masyarakat khususnya para pekerja mengenai wacana ini? Saya mau langsung saja ajak Anda untuk tanya ini kepada dua narasumber saya. Tadi saya sudah janjian, ini para pekerja di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat. Halo Kak, ini sudah ada dua narasumber saya. Pertama saya mau ke Kak Cika ya. Boleh agak maju Kak Cika? Ya, Kak Cika, kalau boleh tahu kerjanya di perusahaan swasta? Di perusahaan swasta. Sudah dengar wacana soal WFH ini? Belum sih. Nah, ini kan pemerintah ada usulan untuk memberlakukan WFH untuk mengatasi masalah polusi di Jakarta. Kalau Kak Cika setuju nggak? Kalau aku setuju ada, nggak setuju ada, tapi lebih ke senangnya tetap di kantor sih. Oh gitu. Jadi sebenarnya lebih senang kerja di kantor. Boleh nggak dijelasin tadi kan ada setujunya ada enggaknya? Boleh nggak dijabarin poin-poinnya? Kalau setujunya karena lebih hemat kan ongkosnya kalau kita kerja di rumah. Kalau misalnya di kantor karena banyak temennya juga kan gitu. Jadi nggak sepi aja gitu. Lebih enak sebenarnya kerja di kantor menurut Kak Cika. Oke, aku geser dulu ya sekarang ke Kak Tina ya. Kak Tina, sekantor sama Kak Cika. Oke, kalau pendapat Kak Tina, setuju nggak kalau nanti WFH untuk mengurangi polusi udara? Kalau aku sih kurang setuju, karena istilahnya kan ini kan juga bukan, kita kan juga karyawannya bukan karyawan PNS, karyawan swasta. Jadi aku lebih nggak setujunya karena sama kayak dengan Mbak Cika, kita tuh lebih senang dikerja di kantor. Kalau di rumah tuh kayak kalau mau kerja tuh males-malesan, mungkin kayak terbawa santai segala macem. Jadi takutnya ada yang terlewat kalau kerjaan gitu. Lebih ke suasana kerjanya merasa lebih efektif kerja di kantor begitu ya? Oh, lebih efektif kerja di kantor dibandingin di rumah. Oke, balik lagi sedikit ya ke Kak Cika. Tapi kalau misalnya seandainya pun nanti pihak kantor memberlakukan WFH, gimana? Nggak apa-apa juga sih kalau misalnya emang isunya karena udara kan, isunya karena udara harusnya ya nggak apa-apa juga karena kan biar kita juga lebih sehat gitu. Tapi kalau pihak perusahaan Kak Cika, tempat Kak Cika bekerja ini sudah ada wacanakah mungkin? Belum ada ya Kak? Belum ada. Omongan ya. Tapi aku lihat nih juga kan Kak Cika ini pakai masker. Apakah memang udah terbiasa dari pandemi atau emang juga untuk
ini menangkal polusi udara? Sebenarnya dua-duanya sih, karena lagi banyak isu juga kan soal udara. Yang kedua kan udah biasa juga karena dari COVID. Soal polusi ini merasakan, kan berarti setiap hari kerja ke kantor naik apa? Naik KRL, Tapi kan ini ngerasain juga udara di Jakarta tiap hari kerasa polusinya. makin panas. Tadi aku juga sempat dengar kakak kerjanya di gedung yang cukup tinggi begitu ya, jadi ngelihat juga kasat mata udaranya seperti apa? Kalau kita kan di lantai 76 ya, jadi itu kelihatan kalau udah abu-abu gitu dari atas tuh. Lantai 76 berarti tinggi banget itu ya, di situ kelihatan keruh gitu. Keruh iya. Nah, tadi Kak Cika walaupun sebenarnya lebih senang kerja di kantor, tapi kalaupun akan diberlakukan WFH, ya udah terima aja. Nah, kalau Kak Tina? Ya kalau misalnya dari kantor sudah seperti itu kita nggak bisa apa-apa, nggak mungkin kita ke kantor sendiri dengan inisiatif sendiri kalau udah ada informasi gitu. Jadi mau Mungkin harapannya misalnya nih akan diberlakukan WFH, mungkin prefernya misalnya seminggu-seminggu atau selang-seling atau gimana mungkin selang-seling ya. Jadi kayak seminggu WFH, seminggu kita masuk gitu. Jadi mungkin atau enggak bisa diperlakukan juga kalau misalnya ada kepentingan yang memang benar-benar urgent, baru kita ke kantor gitu. Kalau memang udah cukup parah ya untuk polusi udara ini, karena memang ngerasain banget bedanya gitu dari udara ini gitu. Tapi kalau pekerjaan Kak Tina dan Kak Cika sebenarnya memang memungkinkan untuk dilakukan dari rumah begitu? Iya betul, bisa dihandle di rumah. Tapi lagi-lagi sebenarnya lebih prefer kerja di kantor begitu ya. Oke, terima kasih banyak Kak Tina, Kak Cika atas waktunya. Ini kayaknya udah habis ya jam makan siang. Silakan kembali beraktivitas. Terima kasih banyak Kak. Nah itu tadi pemirsa tanggapan setidaknya 2 warga pekerja kantoran di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat yang sebenarnya ini lebih memilih untuk bekerja di kantor dengan alasan lebih efektif. Jadi suasana bekerja ini lebih serius, kalau di rumah mereka merasa banyak godaan. Walaupun ada sisi baiknya juga tadi. Salah satu pekerja mengatakan kalau kerjanya work from home, itu kerja dari rumah juga bisa menghemat ongkos ataupun biaya perjalanan. Jadi ada plus minusnya, walaupun mereka juga kalau memang WFH akan diberlakukan untuk menekan polusi udara ini, mereka tetap setuju. Begitu Putri dan Ana pendapat para pekerja di sini. Baik, terima kasih laporan langsung Anggia Eboni dari kawasan Sudirman, Jakarta Pusat. Ini kebijakan dari pemerintah ditunggu-tunggu oleh masyarakat ya, seperti apa kemudian kebijakannya untuk mengatasi polusi yang mencemari udara Jakarta khususnya. Ya, semoga ini solusinya efektif ya untuk menekan tingkat ataupun polusi udara di Jakarta. Selanjutnya kita punya informasi apa? Ada informasi ini dari pemerintah yang mendorong penerapan kebijakan kerja dari rumah atau work from home seiring dengan terus memburuknya kualitas udara di Jakarta dan juga sekitarnya. Ya, kebijakan WFH diharapkan bisa mengurangi polusi yang berasal dari kendaraan bermotor. Buruknya kualitas udara di ibu kota membuat pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus memutar otak. Pasalnya, Jakarta kembali dinobatkan sebagai salah satu kota dengan tingkat polusi udara terburuk di dunia. Dalam rapat terbatas di Istana kemarin, penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaku mendapatkan mandat dari Presiden Joko Widodo untuk mempertimbangkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home khususnya bagi ASN Pemprov DKI. Ia pun mendorong agar kebijakan WFH ini juga diterapkan oleh pihak kementerian. Antara lain membahas terkait dengan work from home untuk mengurangi transportasi yang digunakan oleh PNS DKI Jakarta. Artinya work from home itu 50%, 50% atau 60% dan 40% untuk mengurangi kegiatan hari-hari di Pemda DKI. Dan tadi kami minta juga kementerian lain juga bisa bersama-sama melakukan work from home. Dengan penerapan kebijakan WFH, diharapkan bisa mengurangi mobilitas warga. Sebab, Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menyatakan penyumbang polusi udara terbesar di wilayah Jabodetabek adalah penggunaan kendaraan bermotor yang membludak. Tadi memang dibicarakan dan dilaporkan oleh para Menko, karena kita kalau di kabinet itu kan ada ininya ya, ada term-termnya.
bahwa penyebab utama pencemaran kualitas udaranya adalah kendaraan. Karena dalam catatan kita per 2022 itu ada 24,5 juta kendaraan bermotor dan 19,2 juta lebih itu sepeda motor. Jadi disebutkan itu, tadi ada juga Bapak Presiden meminta untuk dicek dari industri juga, karena beliau percaya bahwa Jabodetabek kan wilayah industri begitu. Dan ini ditanggapi oleh Pak Menko Perekonomian dan kita akan lakukan regulasi ya terkait dengan industri. Jadi saya sudah mencatat di sini standar-standar yang harus dikeluarkan untuk cerobong industri. Siti Nurbaya juga menyatakan ada kemungkinan polusi juga terjadi karena di Jakarta banyak wilayah industri. Namun ia menepis anggapan bahwa polusi udara terjadi karena PLTU yang ada di sekitar Jakarta. Sama confirm studinya PLN dengan KLHK bahwa dugaan polusi udara karena PLTU Suralaya itu kurang tepat. Sebab hasil analisis uapnya itu pencemarannya dia bergeraknya tidak ke arah Jakarta, tetapi bergerak ke arah Selat Sunda. Buruknya kualitas udara di Jakarta menjadi perhatian pemerintah pusat. Presiden Jokowi pun memanggil pihak-pihak terkait untuk membahas persoalan ini, termasuk menyusun strategi mengatasi polusi udara. Selain mendorong kebijakan WFH, Kepala Negara juga menginstruksikan rekayasa cuaca untuk memancing hujan dan meminta agar ruang terbuka hijau diperbanyak. Tim TV One mengabarkan.